Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya di channel Pejuang Rupiah. Pada kesempatan ini channel Pejuang Rupiah akan menjelaskan tampilan eh, baru yang ada di beranda aplikasi P-Network kita ya. Ini sekitar tanggal 12 Desember kemarin. Nah, di sini mungkin ada yang belum mengetahui apa yang tercantum atau yang tertera di beranda aplikasi P-Network yang baru ini. Nah, di sini kita harus mempersiapkan atau checklist agar pada saat verifikasi KYC itu dimulai kita sudah siap ya. Dan di sini kita harus mempersiapkan beberapa hal atau beberapa langkah yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan KYC ke depannya. Nah, di sini ada dua tampilan baru, yaitu pemberitahuan baru, yaitu masalah your checklist dan roadmap atau peta jalan ya. Nah, di sini bagi para sobat pejuang rupiah yang baru mampir ke channel Pejuang Rupiah ya, jangan lupa untuk like, komen, dan mengaktifkan loncengnya serta subscribe ke channel Pejuang Rupiah agar lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, untuk sobat-sobat pejuang rupiah, di sini apa sih berita baru yang ada di tampilan P-Network ini? Nah, mari kita lihat ya, saudara-saudara bisa mengklik atau ya menekan your checklist ini. Nah, di sini ya informasinya seperti ini ya, ada 6 hal yang disampaikan oleh pihak core team kepada pioner semua di seluruh dunia ya, di seluruh dunia pengguna aktif P-Network. Nah, di sini ada 6 ya, 6 dari angka 1 sampai ke angka 6. Nah, di sini keterangannya kan bahasa Inggris karena saya tidak bisa atau tidak paham dengan bahasa Inggris ya, karena sekarang zamannya sudah canggih. Walaupun kita tidak bisa bahasa Inggris, di sini ada guru yang paling hebat yaitu Mbah Google ya. Jadi kita translate saja ke bahasa Indonesia apa sih maksud dari informasi ini atau pengumuman yang disampaikan oleh pihak core team dari P-Network ini ya. Di sini saya sudah mensalin dan akan kita terjemahkan ke Google, dan inilah hasil dari salinan informasi tersebut ya, saudara-saudara pejuang rupiah. Nah, di sini adapun informasi yang disampaikan oleh pihak core team ya, ini terjemahan ke bahasa Indonesianya ya. Nah, ini akan saya bacakan dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya akan bacakan yang pertama adalah esensi transfer mainnet ya, esensi transfer mainnet. Silakan ikuti langkah-langkah ini untuk mempersiapkan transfer saldo di mobile Anda ke mainnet ya. Jadi kita harus mempersiapkan langkah-langkah dari 1 sampai 6 ini sebelum mainnet itu terjadi. Nah, yang pertama di sini unduh aplikasi Pramban unduh aplikasi browser dari iOS App Store atau Google Play Store. Di sana Anda dapat membuat dompet Pi non penahanan verifikasi KYC dan mengakses aplikasi Pi lainnya. Pi browser sangat penting untuk menyelesaikan beberapa langkah transfer mainnet ya. Nah, di sini bagi sobat-sobat pejuang rupiah, bagi yang belum membuat dompet atau ya bagi para penambang baru atau pioner baru yang baru bergabung belum lama, belum mempunyai Pi browser ya, itu silahkan download aplikasinya
bagi pengguna HPE Apple itu bisa di iOS App Store, dan mungkin bagi HP-nya yang Android itu mendownload di Google Play Store ya. Nah, jadi kita harus ibaratnya diwajibkan mengunduh aplikasi P-Browser. Nah, mengunduh aplikasi P-Browser. Nah, terus kedua, di sini ada penjelasan yang kedua itu buat dompet Pi ya. Dompet Pi adalah tempat Anda menerima dan menyimpan Pi Anda di Pi blockchain. Temukan aplikasi dompet di Pi browser. Nah, setelah sobat-sobat pejuang rupiah ini membuat dompet di aplikasi Pi browser, nah ini kita diwajibkan untuk membuat dompet ya. Nah, dimana pada saat membuat dompet tersebut ya, sobat-sobat pioner pejuang rupiah dimanapun Anda berada, itu jangan lupa untuk menyalin ya, untuk menyalin dan menyimpan prasasandi ya, menyalin dan menyimpan prasasandi di tempat yang aman, dan hanya kita selaku yang punya aplikasi ini yang tahu ya, hanya kita yang tahu ya, jangan biarkan orang lain tahu ya. Nah, di sini kita harus menyimpannya baik-baik, karena inilah akses untuk mentransfer atau kita melakukan transfer koin kita setelah kita lulus KYC. Nah, jadi kita harus membuat dompet dan menyimpannya baik-baik ya. Nah, ketiga, putuskan berapa banyak Pi yang ingin Anda kunci sebelum mentransfer saldo seluler Anda ke mainnet. Anda dapat secara sukarela mengunci dari saldo Anda yang dapat ditransfer untuk menambang dengan tarif yang lebih tinggi nanti. Transfer mainnet tidak akan terjadi sampai Anda mengkonfirmasi konfigurasi penguncian akun Anda. Nah, di sini sobat-sobat pejuang rupiah, sahabat pioner dimanapun Anda berada, jadi di perintah yang ketiga ini ya, di info yang ketiga ini kita harus ya diwajibkan mengunci dengan sukarela ya, dengan sukarela, jadi tidak ada paksaan. Tapi untuk masalah mengunci ini hukumnya wajib, cuman ini sukarela ini, jadi pihak Kortim tidak memaksakan kepada pionernya untuk berapa banyak dan berapa lama pengunciannya, itu tergantung kita selaku pionernya ya, yang punya akunnya. Jadi Kortim tidak ikut campur masalah pengunciannya harus berapa lama, cuman disarankan kita harus menahan atau menghold atau juga bahasa lainnya mengunci saldo kita ya, saldo Pi kita. Jadi kita diwajibkan untuk menahan saldo Pi kita jumlahnya berapa dan berapa lama, dari 25% sampai 100%, dan dan lamanya waktu yang kita tahan dari 2 minggu, 6 bulan, setahun sampai 3 tahun. Dan di situ tidak ada unsur paksaan ya. Di sini sudah dijelaskan sukarela, jadi tergantung kita selaku pionernya ya. Kita bisa memanage koin Pi ini bagaimana kedepannya, dan bagaimana hasil perincian keuntungannya. Apabila kita mengunci saldo kita segini, maka hasil yang kita dapatkan segini. Nah, itu hanya kita yang tahu ya, dan kita yang memutuskan. Jadi tidak ada orang lain yang berhak menyuruh atau misalkan mengintervensi ya. Jadi ini tergantung pioner sendiri ya. Jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, di sini kita lanjut ke tahap yang keempat. Nah, tahap yang keempat di sini kirim aplikasi KYC Anda segera hadir ya. Jadi aplikasi KYC ini untuk saat ini belum ada ya, masih coming soon atau akan segera hadir. Nah, apa sih itu KYC? KYC adalah verifikasi data atau know your customer, bahasa perbankannya itu ya, memahami atau mengenali customer itu sendiri. Prasyarat untuk mentransfer saldo seluler Anda ke blockchain mainnet.
buka aplikasi KYC di browser untuk memverifikasi identitas Anda dan mengirimkan aplikasi KYC Anda. Nah, di sini di pemberitahuan yang keempat ini kita harus nanti kedepannya kalau aplikasi MyNet sudah dirilis atau sudah ada di browser ya. Jadi sangatlah penting ya mendownload aplikasi browser ini, karena untuk melakukan KYC itu adanya di browser ya. Jadi bagi sobat-sobat yang belum mendownload aplikasi browser ya, secepatnya segera download aplikasi browser, karena untuk KYC pun ada di aplikasi browser ini. Nah, yang kelima ya, tunggu hasil KYC akan tergantung pada verifikasi identitas. Nama Anda cocok dengan akun Anda, penyaringan terhadap AML pemerintah dan daftar sanksi anti terorisme, dan apakah akun kita tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan ya. Jadi ya, poin yang kelima ini, jadi kita harus menunggu ya hasil verifikasi apakah data kita ini bisa diverifikasi atau tidaknya. Ini tergantung hasil dari core team ya, karena nanti kalau kita pas verifikasi KYC maka kita bisa jadi data kita itu bisa kebaca kita ini orang baik apa orang jahat. Maaf, tidak ada menyinggung ya, tidak ada unsur kesengajaan atau apa. Ini saya hanya menjabarkan dari translate dari informasi core team ini ya. Jadi kita kedepannya data kita itu akan terbaca ya. Kalau alhamdulillah ya, karena saya orang baik, saya tidak takut melakukan KYC ya. Yang di sini bagi Anda yang punya riwayat tidak baik ya, saya mohon maaf ya, karena ini saya tidak bermaksud menyinggung kepada Anda. Di sini saya hanya menjelaskan atau menerjemahkan dari informasi yang disampaikan oleh pihak core team itu sendiri. Nah, lalu yang keenam, kita lanjut lagi. Undang tim Anda untuk menyelesaikan KYC untuk mentransfer lebih banyak saldo seluler Anda akan dapat ditransfer ke MyNet, karena tim rujukan dan lingkaran keamanan Anda harus lolos KYC. Nah, jadi setelah kita lolos KYC ya, untuk kita diusahakan bagi para pioner yang sudah lama bergabung dan memiliki banyak referral ya, kalau kita duluan sudah berhasil melakukan KYC atau KYC, nah kita diwajibkan ini untuk mengundang tim kita, referral kita yang menjadi lingkaran keamanan kita ini agar segera melakukan KYC ya, agar segera melakukan proses KYC ini, agar koin yang kita dapatkan dari referral ya, koin kita ya, yang selama ini jumlahnya banyak, mungkin ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan, bahkan ada yang puluhan ribu, itu bisa termiliki semua ya. Tapi kalau misalkan anggota tim referral kita dan tim lingkaran keamanan kita tidak lolos KYC, maka hasil penambangan sendiri sajalah yang akan kita dapatkan atau yang kita miliki ya, hanya koin penambangan kita sendiri sajalah yang kita miliki. Kalau misalkan anggota tim referral Anda atau yang menjadi lingkaran keamanan di akun kita tidak melakukan KYC atau tidak lolos KYC, maka hanya koin yang kita tambang sendirilah yang akan kita dapatkan ya. Itulah sedikit penjelasan dari saya ya, sobat-sobat pejuang rupiah ini dari 1 sampai 6 ya. Mungkin saya sampaikan dengan bahasa saya. Jika ada yang tidak jelas atau mungkin ada yang kurang paham, silahkan komentar di kolom komentar ya. Nah, bagi sobat-sobat yang mungkin baru mampir ke channel sobat pejuang rupiah ini, bagi sobat yang belum bergabung ke Pi Network ya, silahkan segera cepat bergabung dan menautkan kode referral undangan saya. Nah, yaitu kode undangannya PPN83. Nah, di video ini saya
hanya sedikit saja ya, hanya sedikit saja menyampaikan karena durasinya sudah cukup panjang ya, sudah 15 menit. Adapun penjelasan-penjelasan berikutnya akan saya sampaikan di video selanjutnya. Nah, bagi sobat yang belum bergabung ya, segera bergabung ke P-Network karena P-Network ini akan menjadi koin cryptocurrency yang sesungguhnya ya, adalah koin yang akan menjadi salah satu koin terbaik di seluruh dunia, dan inilah koin cryptocurrency yang sesungguhnya menurut saya ya, menurut analisa saya, karena ekosistemnya sudah tercipta dan sudah terbentuk ya. Nah, bagi yang belum bergabung, cepatlah bergabung dan jangan lupa menautkan kode undangan saya PP83. Bagi sobat-sobat yang baru mampir ke channel Pejuang Rupiah, jangan lupa saya minta dukungannya untuk like, komen, dan share, dan serta mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya agar saya semakin semangat untuk membuat notifikasi atau video-video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.